Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Nah, untuk lebih berkah lagi, bagaimana kalau kita membaca surah pendek terlebih dahulu ya? Ya, di pagi yang cerah ceria ini kita baca surah Ad-Duha ya, bersama-sama. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mungkin koreksi dari Ibu sedikit. Pada bagian ayat 9 merupakan hukumnya itu qalqalah ya, harus dipantulkan. Jadi mafala taqhar. Seperti itu ya. Selebihnya sudah cukup bagus. Lebih ditingkatkan lagi untuk terus membaca Al-Qur'an ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Kelas ini ada 35 orang ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Coba Ibu mau tahu satu-satu ya. Anissa, Devi, Hilmi, baik, Salsa, Tania, Wildania, oh di belakang ya, Zaidan. Baik, semuanya 35 orang ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, perkenalkan, nama Ibu Witri Dalimah. Kalian bisa memanggilnya Ibu Witwit. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, agar kalian fokus dan semangat dalam belajar, coba tempat duduknya diatur senyaman kalian agar kalian dapat mengikuti proses pembelajaran secara nyaman ya. Coba diatur dulu tempat duduknya. Sudah? Baik. Nah, coba kita amati dengan seksama gambar apa yang Ibu tampilkan ini. Ada yang tahu? Betul ya, CCTV. Nah, apakah kalian pernah berada di suatu tempat atau ruangan yang di dalamnya terdapat CCTV? Pernah? Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, tentu saja ya, kita selalu merasa diawasi ya. Dan hal itu membuat kita berhati-hati dalam melakukan tindakan atau perbuatan, apalagi perbuatan yang menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang akan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, begitu juga
berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang ditugaskan untuk mencatat dan mengawasi kita. Hal itu membuat kita berhati-hati dalam bertindak atau melakukan perbuatan, baik itu secara fisik ataupun lisan ya. Nah, orang yang beriman kepada malaikat akan merasa dirinya selalu diawasi, selalu dilihat atau muraqabah oleh malaikat-malaikat Allah. Akibatnya, seseorang itu akan terkontrol dan terjaga dalam melakukan tindakan atau melakukan perbuatan ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus ketahui dulu apa sih iman itu? Ada yang ingat? Ya, betul ya. Iman itu artinya percaya atau yakin. Nah, secara istilah, iman itu meyakini setulus hati, secara kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, itu iman ya. Menurut Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yakni malaikat, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi iman kepada malaikat itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya ya. Orang yang mengimani malaikat ini akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya dengan sebaik mungkin dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas segala sesuatunya ya. Lalu, hukum beriman kepada malaikat. Nah, hukum mengimani malaikat ini adalah faradu ain, yang artinya kewajiban yang mengikat setiap individu ya. Jadi kita wajib mengimaninya. Nah, ada yang masih ingat? Iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman keberapa? Betul ya, kedua. Nah, jadi jika kita belum mengimani malaikat, maka rasa iman kita belum sepenuhnya ya. Karena iman kepada malaikat sudah termasuk rukun iman ya. Nah, banyak sumber-sumber maupun itu dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan mengenai malaikat ini. Ibu akan membacakan salah satunya karena waktu kita tidak banyak. Ibu akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, sudah jelas ya bahwa memang benar adanya Allah telah menciptakan malaikat-malaikat yang wajib kita imani. Nah, berikutnya
Malaikat ini disebutkan dalam beberapa hadis maupun Al-Quran, yang mana mereka ini terbuat dari nur. Apa itu nur? Betul ya, cahaya. Dan beberapa sumber menyatakan bahwa malaikat itu memiliki sayap ya. Sayap disebutkan ada yang memiliki 2, 3, dan 4 ya. Nanti kalian bisa mencari referensi lain seperti hadis Bukhari dan Muslim atau Quran surah Fatir ayat 1 ya. Umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat yang Allah abadikan dalam Al-Quran maupun hadis. Dan nama malaikat ke-10 itu ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, kamu. Ya, betul ya. Semuanya masih ingat? Mari kita sebutkan satu persatu ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, coba kalian baca dan ingat-ingat kembali. Nah, nama-nama malaikat tersebut itu bukan sekadar nama ya, melainkan mereka juga memiliki tugas masing-masing yang diberikan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu patuh, taat, dan tidak pernah membangkang ya. Nah, setelah Ibu paparkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan malaikat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini paham? Ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Oh, Devi. Ya. Bagus ya pertanyaannya. Dan Ibu rasa agar lebih asik dan agar kalian juga mengerti, coba kita diskusikan. Ibu bagi kelompok ya. Karena jumlah di kelas ini 35 orang, jadi dibagi 5 orang ya. Silakan kalian diskusikan. Dari pertanyaan Devi tadi, pertanyaannya apa perbedaan malaikat, manusia, dan jin? Silahkan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya dan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Nanti setelah kalian paham, Ibu akan meminta kalian untuk rolling ya. Jadi kalian berpindah-pindah kepada kelompok yang lain untuk menjelaskan apa yang telah kalian ketahui. Silahkan, nanti Ibu awasi diskusi kalian ya.
alhamdulillah setelah Ibu tadi mengamati berjalannya diskusi, Ibu bangga ya kepada kalian karena telah berusaha mencari informasi mengenai perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Ibu sangat bersyukur ya. Jadi diskusinya berjalan secara komunikatif. Nah, baik Ibu luruskan dan Ibu tegaskan bahwa perbedaan malaikat, manusia, dan jin itu. Nah, coba kalian perhatikan perbedaannya dalam PowerPoint yang Ibu buat ini. Nah, perbedaan terakhir bahwa malaikat itu memiliki akal pikiran yang bersifat statis, yang artinya tetap ya. Sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, yang artinya dapat berubah-ubah. Sementara jin memiliki akal pikiran saja. Nah, itulah perbedaan mengenai malaikat, manusia, dan jin. Apakah sampai sini paham? Ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup? Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan Ibu berikan tugas ya. Kalian hafalkan surah Al-Baqarah ayat 285 tadi dan catat mengenai nama-nama malaikat beserta tugasnya. Minggu depan Ibu akan tes dan Ibu periksa ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.